Badan Pusat Statistik melaporkan jumlah pekerja ekonomi kreatif mencapai 27,4 juta orang. Ya, lebih dari 50% tenaga kerja tersebut berusia di bawah 40 tahun, menunjukkan sektor ini menjadi sumber lapangan kerja baru yang relevan bagi generasi muda. Badan Pusat Statistik melaporkan jumlah pekerja ekonomi kreatif mencapai 27,4 juta orang atau 18,7% dari total penduduk bekerja, serta melampaui target 2025 sebesar 25,55 juta orang. Lebih dari 50% tenaga kerja ekonomi kreatif berusia di bawah 40 tahun, menunjukkan sektor ini menjadi sumber lapangan kerja baru yang relevan bagi generasi muda. Adapun, ekonomi kreatif terhadap nilai PDB atas dasar harga berlaku tahun 2024 mencapai Rp1.611,2 triliun atau berkontribusi terhadap PDB nasional sebesar 7,28%. Sementara pada aspek ekspor, sektor ekraf mencatatkan angka mencapai 26,68 miliar dolar Amerika atau 11,96% dari total ekspor non-migas nasional per Januari hingga Oktober 2025. Subsektor fashion menjadi penyumbang terbesar dengan nilai 14,86 miliar, disusul kria sebesar 11,1 miliar dolar Amerika. Amerika Serikat masih menjadi tujuan utama ekspor, diikuti Swiss dan Jepang. Berbagai sumber IDX Channel. Ya, bisa dalam menyikapi dampak ekonomi bencana Sumatera, Bank Indonesia mengestimasi tekanan ekonomi akibat bencana banjir dan longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat akan memberikan dampak negatif terhadap perekonomian Indonesia. Ya, Deputi Gubernur Bank Indonesia Aida S. Budiman menyampaikan bahwa dampak ekonomi akibat bencana Sumatera diperkirakan menurunkan produk domestik bruto atau PDB sekitar 0,017%, di mana telah terjadi hilangnya aktivitas ekonomi selama 32 hari di 3 provinsi terdampak bencana. Aida menjelaskan penghitungan dampak bencana cukup kompleks karena tidak hanya melihat sisi ekonomi, tapi juga harus mempertimbangkan aspek sosial. Bahkan dalam konteks ekonomi terdapat berbagai dimensi yang perlu diperhitungkan, mulai dari hilangnya aset ataupun nilai aset, penurunan produktivitas, terhentinya aktivitas ekonomi hingga potensi dampak positif dari kegiatan rekonstruksi pasca bencana. Meski demikian, Bank Indonesia tetap optimistis pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang tahun 2025 ini berada di kisaran 4,7 hingga 5,5%. Dampaknya itu kepada perekonomian memang agak negatif, tetapi karena tadi masih perhitungan sementara, dalam PDB setahun ini perkiraannya baru minus 0,017%. Untuk inflasi belum bisa langsung melihat kepada ketiga provinsi karena kita harus menunggu bagaimana survei dari BPS, tapi Bank Indonesia punya survei pemantauan harga baru pada minggu pertama. Proyeksinya kelihatannya memang sedikit lebih tinggi, tetapi barang-barang yang seperti beras, telur ayam, bawang yang menjadi penyebab tingginya volatile food di bulan kemarin. Menteri Ketenagakerjaan Yassin memastikan Presiden Prabowo Subianto telah menandatangani peraturan pemerintah yang memuat rumus kenaikan upah minimum provinsi hingga upah minimum sektoral kabupaten kota. Ya, pemirsa, pemerintah meminta gubernur wajib menetapkan upah minimum provinsi tahun 2026 sebelum 24 Desember. Menteri Ketenagakerjaan Yassin memastikan Presiden Prabowo Subianto telah menandatangani peraturan pemerintah tentang pengupahan yang memuat rumus kenaikan upah minimum provinsi hingga upah minimum sektoral kabupaten kota. Menakar menyebut pemerintah mempertimbangkan aspirasi banyak pihak, terutama serikat buruh, sebelum akhirnya memutuskan rumus besaran kenaikan upah. Dalam PP tersebut, pemerintah menetapkan formulasi kenaikan upah yakni inflasi ditambah pertumbuhan ekonomi dikali alfa. Adapun rentang alfa atau indeks tertentu ditetapkan sebesar 0,5 hingga 0,9. Dengan adanya rumus ini, maka besaran kenaikan upah minimum di setiap daerah akan berbeda-beda. Dan semoga PP ini adalah hasil yang terbaik, ya, bagaimana kita mempertimbangkan aspirasi dari serikat pekerja, serikat buruh, dan juga menantikan masukan dari industri, ya, Dewan Pengupahan Daerah yang akan melakukan kajian terkait dengan kondisi masing-masing daerah.
Pemerintah meminta gubernur wajib menetapkan upah minimum provinsi 2026 sebelum 24 Desember. Dari Jakarta, Devi Firmansyah, IDX Channel. Ya, berikutnya pemirsa, Badan Pusat Statistik melaporkan jumlah pekerja ekonomi kreatif mencapai 27,4 juta orang. Ya, lebih dari 50% tenaga kerja tersebut berusia di bawah 40 tahun, menunjukkan sektor ini menjadi sumber lapangan kerja baru yang relevan bagi generasi muda. Badan Pusat Statistik melaporkan jumlah pekerja ekonomi kreatif mencapai 27,4 juta orang atau 18,7% dari total penduduk bekerja, serta melampaui target 2025 sebesar 25,55 juta orang. Lebih dari 50% tenaga kerja ekonomi kreatif berusia di bawah 40 tahun, menunjukkan sektor ini menjadi sumber lapangan kerja baru yang relevan bagi generasi muda. Adapun ekonomi kreatif terhadap nilai PDB atas dasar harga berlaku tahun 2024 mencapai 1.611,2 triliun rupiah atau berkontribusi terhadap PDB nasional sebesar 7,28%. Sementara pada aspek ekspor, sektor ekraf mencatatkan angka mencapai 26,68 miliar dolar Amerika atau 11,96% dari total ekspor non-migas nasional per Januari hingga Oktober 2025. Subsektor fashion menjadi penyumbang terbesar dengan nilai 14,86 miliar, disusul Kria sebesar 11,1 miliar dolar Amerika. Amerika Serikat masih menjadi tujuan utama ekspor, diikuti Swiss dan Jepang. Berbagai sumber IDX Channel. Ya, bisa dalam menyikapi dampak ekonomi bencana Sumatera, Bank Indonesia mengestimasi tekanan ekonomi akibat bencana banjir dan longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat akan memberikan dampak negatif terhadap perekonomian Indonesia. Ya, Deputi Gubernur Bank Indonesia Aida S. Budiman menyampaikan bahwa dampak ekonomi akibat bencana Sumatera diperkirakan menurunkan produk domestik bruto atau PDB sekitar 0,017%, di mana telah terjadi hilangnya aktivitas ekonomi selama 32 hari di 3 provinsi terdampak bencana. Aida menjelaskan penghitungan dampak bencana cukup kompleks karena tidak hanya melihat sisi ekonomi, tapi juga harus mempertimbangkan aspek sosial. Bahkan dalam konteks ekonomi terdapat berbagai dimensi yang perlu diperhitungkan, mulai dari hilangnya aset ataupun nilai aset, penurunan produktivitas, terhentinya aktivitas ekonomi hingga potensi dampak positif dari kegiatan rekonstruksi pasca bencana. Meski demikian, Bank Indonesia tetap optimistis pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang tahun 2025 ini berada di kisaran 4,7 hingga 5,5%. Dampaknya itu kepada perekonomian memang agak negatif, tetapi karena tadi masih perhitungan sementara, dalam PDB setahun ini perkiraannya baru minus 0,017%. Untuk inflasi belum bisa langsung melihat kepada ketiga provinsi karena kita harus menunggu bagaimana survei dari BPS, tapi Bank Indonesia punya survei pemantauan harga baru pada minggu pertama. Proyeksinya kelihatannya memang sedikit lebih tinggi, tetapi barang-barang yang seperti beras, telur ayam, bawang yang menjadi penyebab tingginya volatile food di bulan kemarin. PT Superbank Indonesia (TBK) resmi melantai di Bursa Efek Indonesia dengan kode saham SUPA. Ya, 70% dana dari hasil IPO akan digunakan untuk modal kerja untuk memperkuat penyaluran kredit dan 30% yang akan dialokasikan untuk belanja modal. PT Superbank Indonesia (TBK) resmi melantai di Bursa Efek Indonesia dengan kode saham SUPA. Emiten perbankan dengan layanan digital pertama di Indonesia ini telah melepas saham baru sebanyak 4,4 miliar saham atau setara dengan 13% dari modal yang ditempatkan dan disetor penuh setelah IPO. Target pendanaan dari hasil IPO pun ditaksir mencapai 2,79 triliun rupiah. Manajemen menegaskan 70% dana hasil IPO akan digunakan untuk modal kerja guna memperkuat penyaluran kredit. Sementara 30%-nya akan dialokasikan untuk belanja modal, diantaranya penguatan sistem operasional hingga pengembangan produk pendanaan dan pembiayaan. Listing hari ini adalah permulaan dari bagaimana kita melantai di bursa, tapi ini continuation dari penetrasi kita terhadap ekosistem kita di Indonesia. Kita sudah memulai penetrasi tersebut
akan tetapi masih banyak dan besar pool yang belum kami sentuh di Grab dan OVO ecosystem. 70% dari dana IPO itu akan digunakan sebagai modal kerja untuk memperkuat penyaluran kredit yang kepada segmen yang seperti Pak Dugar bilang tadi underbank, baik untuk sektor retail maupun UMKM. Saat ini nasabah Superbank telah mencapai 5 juta nasabah sejak pertama kali diluncurkan aplikasi digital pada Juni 2024. Rata-rata transaksi harian telah meningkat lebih dari 40% pada kuartal ketiga 2025 atau lebih dari 1 juta transaksi setiap harinya. Jakarta, Ricky Anwardi, IDX Channel.